Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 94 bagian kedua. Sesungguhnya Allah adalah amat tahu apa yang kamu kerjakan. Ujung ayat ini penting sekali untuk memberi peringatan jangan sampai terjadi percampur aduk nafsu inginkan harta rampasan dengan alasan yang dicari-cari untuk membunuh seseorang yang telah mengucapkan salam. Karena meskipun dengan lidah boleh didinding, aku tidak tahu. Namun hakikat yang sebenarnya Allah lebih tahu. Kalau dalam jiwamu tersimpan maksud membunuh karena harapkan harta rampasan, kamu bisa mendapat dosa maha besar yang telah diperingatkan pada ayat yang sebelumnya tadi, yaitu membunuh orang mukmin dengan sengaja, yang diancam dengan 4 ancaman besar, yaitu kekal dalam neraka jahanam, mendapat kemurkaan Allah dari Allah, lagi dikutuk, dilaknat, dan akan mendapat siksaan yang besar. Manusia bisa diperdaya dengan alasan lidah, namun Allah tidak. Engkau bisa terlepas dari hukuman yang dijatuhkan manusia, namun dari hukum yang murka dan kutuk Allah tidaklah akan terlepas. Selidikilah terlebih dahulu. Di dalam ayat ini 2 kali diulang menyuruh menyelidiki. Fatabayyanu, dengan ini dapat pula dipahamkan betapa pentingnya badan penyelidik dalam satu angkatan perang yang selain dari mengetahui keadaan negeri yang akan diserbu, gunung dan bukitnya, lembah dan ngarainya, sungai, jalan-jalan besar dan jalan-jalan kecilnya. Lebih penting pula mengetahui keadaan penduduk. Adakah agaknya di sana golongan tertindas yang harus dibela, yang sangat mengharapkan untuk dibebaskan dari kezaliman penguasa dalam negeri yang akan dimasuki itu. Beberapa riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Satu, ialah riwayat Bukhari yang diterima daripada Atto, dan Atto menerima dari Ibnu Abbas. Katanya, dalam satu penyerangan ke salah satu negeri musuh, terdapatlah seorang laki-laki dengan harta bendanya. Orang itu segera mengucapkan Assalamualaikum. Tetapi patroli itu tidak memedulikan salam orang itu. Dia terus dibunuh. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW dan harta bendanya diserahkan kepada beliau. Maka turunlah ayat ini, di antaranya yang menyinggung harta itu, karena kamu mengharapkan harta dunia. Menurut riwayat dari Imam Ahmad dan Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, ada seorang laki-laki dari Bani Salim sedang menggembalakan sekawan kambing-kambingnya. Sampai ke tempat itu, Sariyah atau patroli yang dikirim Rasulullah, orang itu langsung mengucapkan salam. Tetapi sahabat-sahabat Rasulullah itu berkata sesama mereka, dia mengucapkan salam hanya untuk melindungi diri. Lalu orang itu dibunuh dan kambingnya digiring menghadap Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat ini. Tirmizi meriwayatkan pula hadis ini yang sama maksudnya. Ada pula satu hadis agak panjang yang dirawikan oleh Abu Bakar Al-Bazzar dari Sa'id bin Jubair. Dan Sa'id bin Jubair menerima dari gurunya Ibnu Abbas. Demikian riwayatnya. Pada satu waktu Rasulullah mengirim satu syariah atau patroli yang tidak dipimpin Nabi ke sebuah negeri. Di antara anggota syariah itu terdapat Al-Miqdad bin Al-Aswad. Setelah mereka sampai ke tempat kaum yang hendak ditaklukkan itu, didapati mereka telah bercerai-berai. Hanya tinggal seorang raja yang itu mempunyai harta benda atau kambing, dan dia tidak turut meninggalkan tempat itu. Setelah dilihatnya kaum muslimin datang, dia pun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tetapi Al-Miqdad tidak memedulikan ucapan itu, melainkan langsung membunuh orang itu. Lalu dia ditegur oleh salah seorang kawannya. Mengapa engkau bunuh seorang yang telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah? Demi Allah, hal ini akan aku sampaikan kepada Rasulullah. Setelah mereka sampai kembali ke hadapan Rasulullah SAW, hal itu mereka sampaikan kepada beliau. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dibunuh oleh si Miqdad.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, mana si Mikdad? Suruh dia kemari. Mikdad pun datang. Bertanyalah beliau, hai Mikdad, engkau bunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana jawabanmu nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Lalu turunlah ayat ini. Selanjutnya berkatalah Rasulullah kepada Mikdad, orang itu adalah seorang mukmin yang menyembunyikan imannya di antara orang-orang yang masih kafir. Karena kalian datang, dia pun menyatakan imannya di hadapan kalian. Lalu engkau bunuh. Ingatlah Mikdad bahwa di Mekah dahulu engkau pun menyembunyikan iman. Di dalam hadis ini ditegaskan As-Salabi dari Ibnu Abbas dan riwayat Abdullah bin Humaid dari Qatadah diterangkan pula nama yang terbunuh itu yaitu Mirdas bin Nuhaid dan komandan Syariah itu bernama Ghalib bin Fadolah al-Laith. Tetapi di sini disebutkan yang membunuh bukanlah Al-Miqdad melainkan Usamah bin Zaid. Yang manapun yang lebih sahih di antara riwayat itu, namun puncak kejadian dan jalan riwayat adalah sama, yaitu tentang terjadinya pembunuhan dengan keliru. Di dalam riwayat yang dirawikan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abu Hadrat, diceritakan pula telah terjadi kekeliruan seperti demikian terhadap seorang yang bernama Amir bin Al-Adbad Al-Asja'i. Dia telah mengucapkan salam dan mengucapkan syahadat pula. Namun dia dibunuh juga oleh Muhallim bin Jasamah dan harta bendanya dirampas lalu dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan main sedih Rasulullah menerima berita itu sampai beliau berkata kepada Muhallim yang terlanjur membunuh itu, dosamu tidak akan diampuni Allah. Mendengar itu sangat sedih hati Muhallim sampai dia menangis terseduh-seduh di hadapan Nabi, menyesali perbuatannya. 7 hari kemudian Muhallim meninggal dunia karena kesedihan, maka dia pun dikuburkan. Tetapi heran sekali, dia dimuntahkan oleh bumi. Hal itu disampaikan orang kepada Nabi SAW. Lalu beliau berkata, jangankan dia, sedangkan orang yang lebih jahat dari dia diterima bumi juga. Dia dimuntahkan Allah dari bumi adalah untuk memberikan nasihat kepada kamu. Maka mayat yang dimuntahkan bumi itu diangkut orang ke celah-celah 2 bukit, lalu ditimbun dengan batu-batu besar. Dari semua cerita sebab-sebab turun ayat ini, dapatlah kita mengambil perhatian sebesar-besarnya tentang nilai-nilai budi yang ditegaskan dalam perang menurut aturan Islam. Begitulah terdapat berbagai ragam riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Semuanya itu mungkin kejadian. Al-Qafal berkata, tidaklah ada penafian di antara riwayat-riwayat ini. Mungkin sekali ayat-ayat ini turun sesuai dengan tiap-tiap kejadian. Maka tiap-tiap kelompok menyangka bahwa ayat turun tersebut kejadian yang mereka alami. Dapatlah diambil kesimpulan dari semua ayat itu bahwasanya tidaklah boleh kita terburu-buru menghukum kafir atas orang yang telah mengucapkan kalimat assalam atau orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat.